Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fi dar'amil anqal. Libani najjar anhu innal abdal mu'min la yad'u Allah ta'ala fa yaqulu Allah li Jibril la tujibhu fa inni ahabbu an asma'a sawtah. Wa idza da'ahu al-fajir qala li Jibril iqdi hajatahu inni la uhibbu an asma'a sawtah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, la yad'u Allah Ta'ala, ketika dia berdoa kepada Allah, fa yaqulullahu li Jibril, maka Allah mengatakan kepada Jibril, la tujib, jangan dijawab, dalam kurung jangan dikabulkan langsung. Fa inni ahabbu an asma sautah, karena aku Allah mencintai suaranya. Karena aku dalam kurung Allah mencintai suaranya. Wa iza da'ahu al-fajir, dan jika orang yang jahat berdoa, dan jika ahli maksiat berdoa, qal, maka Allah mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, iqdi hajatahu, langsung kasih hajatnya. Ya Jibril, iqdi hajatahu, langsung kasih hajatnya. Kenapa? Ini sesungguhnya aku la uhibbu an asma' sauta, tak suka mendengar suaranya. La ilaha illallah. Sesungguhnya aku Allah la uhib, tidak suka, tidak mencintai, tidak menyukai an asma' sautaha, untuk mendengar suaranya. Subhanallah. Nah, dengarkan ya. Ya. Jadi dalam hadis qudsi ini, jika orang mukmin, seorang hamba yang baik, imannya betul, amalnya betul, di antara ciri-ciri amal iman betul itu dia sangat berhajat dengan Allah Ta'ala. Dia tidak mau jauh putus daripada Allah. Seorang yang ilmunya betul, imannya betul, amalnya betul, di antara cirinya dia tidak mau terputus daripada Allah. Ya, Allah itu menjadi tujuan, karena dia terasa dan dia sadar semuanya dari Allah, maka sudah selayaknya selalu untuk Allah. Nah, di sini Nabi menerangkan sesungguhnya. Berarti kan kalau sesungguhnya itu kata orang Jambi ionian, gawe pokok itu kerjaan pokok, kerjaan paling penting dibuat sesungguhnya. Seorang hamba yang beriman, maka dia akan selalu berdoa kepada Allah. Maka orang iman itu, orang Islam itu harus hafal doa-doa 24 jam. Bukan hanya doa sholat saja, doa makan, doa minum, doa tidur, bangun tidur, WC, pakai sendal, maghrib, doa subuh, nengok matahari, nengok langit, doa bercermin, doa pakai baju. Karena itu untuk melengkapi keimanan seseorang.
melengkapi apa? Keimanan, melengkapi kehambaan. Ada yang hamba tapi tidak beriman, ada yang beriman tapi belum merasa hamba. Yang Allah minta hamba dan beriman. Hamba itu ya tunduknya itu 100% secara zohir, dari kepala sampai kaki ikut Rasulullah. Kalau mukmin tuh iman, secara batin pun tunduk kepada Allah. Nah, dua orang yang mempunyai sifat itu, badannya tunduk, hatinya juga tunduk. Oh, itu Allah suka nih. Maka apa kerjaan dia yang pertama? Dia akan suka berdoa kepada Allah. Ketika dia sibuk dengan dunia, sibuk, tapi selesai langsung ke Allah. Jadi dia nggak mau istirahat. Kalau tidak berurusan dengan manusia, ketika sudah selesai dengan manusia, dia langsung ke Allah. Malam kita capek tidur, iya silakan tidur. Ketika terbangun sudah selesai tidurnya, langsung wudhu, langsung tahajud. Ngerti? Ibu-ibu kalian nanti masak di rumah, ya masak biasa jam 7 jam 8, bantu orang tua. Lah selesai masak, dengan orang tua sudah selesai, dengan perut sudah selesai makan, langsung wudhu, sholat duha. Orang beriman itu begitu, selesai urusan dia dengan orang, lanjut ke Allah. Selesai urusan dia dengan makan, lanjut lagi urusan dengan Allah. Ya begitu tuh sampai kita jumpa dengan Allah, Mbak. Waktu kosong tuh tidak ada. Waktu kosong tuh tidak ada. Tidak. Karena kita itu harus penuh kepada sesama, juga penuh kepada Allah. Baru nanti kubur tuh penuhnya dengan kebaikan. Jadi selesai kegiatan keduniaan kita, selesai kegiatan makan minum, selesai kegiatan kemana-mana, lanjut yang berikutnya, lanjut hubungan dengan jangan sampai putus. Sesibuk apapun nanti, tiba waktu sholat, langsung berarti Allah sudah rindu, Allah sudah manggil. Gimana kalau kalian manggil adik yang kalian sayangi, dia denger, tapi kok nggak datang, kan jengkel kan? Wong kita ayunya baik kok, adik kita mandi kita yang mandikan, dia jajan kita yang bayarin, dia diganggu kawan kita yang belain. Oh kok kita panggil kok nggak mau datang, ya setengah jengkel kan gitu, ya kan? Nah Allah Ta'ala itu yang memberikan hidup, Allah yang kasih, kepala sampai kaki itu Allah yang kasih. Lalu Allah manggil itu bukan Allah mau marah, ingin belain, ingin dekat, ingin apa? Rindu kepada kita. Ketika kita langsung sholat, itu mengobati rindunya. Itu perkara penting, perkara penting. Di mana banyak orang sudah menyakiti Allah, oh kita kok bisa mengobati rindunya. Di mana orang mencari, dia malah memberi. Oh, luar biasa tidak kira-kira itu. Orang di mana-mana mencari duit, dia malah ngasih, malah nggak. Itu kan istimewa namanya. Di mana orang malam sibuk dengan tidur, sempat-sempatnya sholat tahajud. Nah, kan luar biasa. Seluruh dunia tidur kalau malam. Seluruh dunia tidur, dia juga menyempatkan untuk Allah, istimewa. Waktu duha semua orang sibuk dengan kerjaannya. Ya ibadah juga, kerjaan itu ibadah. Yang masak ya masak, yang nukang ya nukang, yang kantor ya kantor. Sibuk dia sibuk, tapi di tengah-tengah kesibukan tetap ada waktu untuk Allah. Kata ulama itu Pak, jadi untuk Allah itu jangan sampai tidak ada waktu. Kayak mana contohnya Pak Ustadz? Tolong kasih paham kami. Memang kadang-kadang kita tuh tidak ada waktu gitu loh. Untuk apa berzikir? Untuk apa baca Quran? Untuk apa tahajud? Untuk apa gitu kan? Bang Allah sudah kaya kok, sudah punya segala-galanya, untuk apa lagi sebenarnya kan? Zikir saya dengan zikir malaikat lebih mantap zikir malaikat, ya kan? Ilmu kita dengan ilmunya Nabi lebih mantap, ilmu nggak kaya untuk apa? Jangan bilang kayak gitu, jangan bilang kayak. Selalu ada waktu untuk Allah. Kayak mana kepentingannya tuh Mbak? Kayak gini, kalian sibuk, misalnya kalian tinggal di Jakarta, jadi wanita karier, jadi wanita karir maksudnya itu. Sibuk minta ampun, sibuk minta kayak mobil, masya Allah. Sibuk, pokoknya ditelepon tidak ngangkat karena sibuknya, iya kan?
Supir ngajak ngomong dah sempat, ini lagi ada kerjaan. Semua orang ngebel kita bisa nggak ngangkat. Kita akan hiraukan, maaf, bahasa kita nggak mau ngangkat telepon dulu, lagi sibuk, nggak ada waktu. Tiba-tiba dia mau kencing atau mau dua, mau berak. Kira-kira berhenti apa tetap lanjut? Ngapa berhenti? Dia mau kencing. Sibuknya minta ampun tuh. Ketika dia terdesak mau kencing apa tidak? Langsung Pak Sopir berhenti. Bu, kita buru-buru. Berhenti dulu. Aku mau ke WC. Mau ke? Padahal ke WC itu, Pak, tempat yang kotor, tempat yang jorok, yang nggak nyaman. Tapi dia harus ke situ. Nah, itu pun harus. Apalagi ke Allah. Apalagi untuk berzikir. Wong di WC nggak boleh berzikir, saking hinanya tempat, harus dia datangin. Apalagi zikir yang dia harus nyambung dengan Allah, harus berzikir dah. Wong WC itu nggak boleh baca Quran, di WC nggak boleh sholat, itu pun wajib ke situ. Kalau enggak, ngompol lah dia. Kalau ngompol kan malu enggak kira-kira? Aku udah mau kencing, tahan, ngompol airnya, malu lah. Kalau dia sudah ngompol bahasa kita, ya semua jadi berantakan, ya dah. Kerja tapi bawa ompol, berantakan enggak kira-kira? Anak sekolah kelas 2 ngompol, di kelas duduk, kira-kira jadi berantakan enggak? Kawannya marah semua enggak? Kata guru, apa cerita? Ngompol di jalan, bawalah satu kelas tuh. Uang ke WC saja harus meluangkan waktu, kalau enggak berantakan, hidupmu berantakan. Apalagi untuk Allah, untuk Quran, untuk zikir, harus meluangkan, kalau enggak pasti berantakan hidup tuh. Berantakan dunianya, berantakan kuburnya, berantakan mahsyarnya. Iya kan? Dan seperti itu sebenarnya. Ulama mensejajarkan, kamu aja ke WC aja sempet naik bis dari Jambi Jakarta. Wah, pokoknya bis ini nggak jam, pokoknya semuanya lewat lampu merah terobos. Wah, kan? Ada Messi naik motor pun dilewati sama dia kan? Saking buru-burunya Jambi Jakarta. Kata sopirnya, Pak, berhenti sebentar, Pak, mau belanja. Tidak bisa mengejar waktu. Nah, tiba-tiba kan naiknya mau kencing, berhenti apa tidak? Berhenti. Ada waktu untuk kencing, ada waktu untuk ke WC. Kenapa tidak ada waktu untuk tidak ada waktu untuk masjid, tidak ada waktu untuk istighfar? Dosanya banyak kok, nggak istighfar nih kayak mana? Ya kan? Nah, itu pentingnya tetap orang beriman itu selalu ada waktu untuk berzikir. Selalu Allah nggak minta banyak-banyak, tapi jangan sampai tidak niat, jangan sampai tidak peduli. Itu penting, itu peduli, Mbak. Ada orang mungkin kalau di negeri Arab tuh, Mbak, kadang ada orang susah tuh habis sembahyang dia tegak, Bapak, aku mau operasi bulan depan, ini cek dari dokter, nah, harus operasi butuh biaya sekian, tolonglah dibantu. Habis itu dia ke belakang di masjid tuh teriak, udah berani. Tuh orang tuh teriaknya pun di masjid ya, di masjid. Tahu orang Islam tuh gawainya di masjid, gawainya apa? Di masjid. Dia keluar. Nah, keluar tuh nanti orang nyumbang seikhlasnya. Mungkin dia misalnya dia butuh 1 juta. Kita enggak bisa ngasih segitu, tapi kan peduli itu penting. Ya enggak? Ya ngasih 5.000, 10.000, walaupun itu kebangetan ya. Tapi kan peduli itu penting. Iya kan? Peduli itu Allah melihat. Nah, dia butuhnya 1 juta. Jangan kita lewatin. Bisa 1.000, karena peduli itu penting. Ada selalu sesuatu untuk Allah. Itu penting di situ, Mbak. Itu nilai manusia, nilai kehambaan. Paham tuh? Nah, begitu juga kita tadi. Kayak dari kita ke WC ya harus. Saya tidak mengatakan ke WC itu wajib, tapi coba siapa yang berani tidak ke WC? Bisa berantakan semua urusannya. Sembayang, mau sholat, nahan kencing, hukumnya makruh, tidak berpahala sholatnya. Jadi goyang-goyang, jadi apa? Goyang-goyang, goyang kanan, goyang kiri. Gitu kan? Nahan satu masalahnya. Harus satu dulu dia, baru sholatnya bisa khusyuk. Seorang hakim akan memutuskan perkara salah atau tidak, nggak boleh nahan kencing. Kalau nahan kencing batal keputusannya, nggak boleh. Nahan kentut pun nggak boleh. Hakim yang memutuskan ini yang bersalah, ini benar, ada 15 syarat, di antara nggak boleh nahan kentut, nggak boleh nahan kencing. Nah, bayangkan tuh, harus
selesaikan dulu, baru bisa berpikir. Nah kalau untuk hal yang begitu, untuk WC saja mobil harus berhenti, mobil harus, tengok tuh di pesawat, tempat sholat nggak ada, tempat kencing ada? Kalian udah pernah naik pesawat, aduh pula kan? Pernah naik pesawat belum kan? Di pesawat tempat sembahyang nggak ada, tapi tempat kencing ada. Sudah ada sebagian pesawat yang ada tempat sembahyangnya, alhamdulillah. Nah kalau kita sembahyang di pesawat, kata pramugari kita ke belakang, mau sholat tegak, katakan di dekat di dapur pesawat lah. Izin Pak pramugara mau, oh maaf Pak, sembahyang duduk saja, nggak boleh. Nah kalau kencing boleh, kalau kencing apa? Nah harusnya tuh sebagaimana ke WC itu harus, ya kan? Harus ke WC, kalau nggak begitulah keharusan kita kepada agama, kepada zikir, kepada Allah. Harus, kalau enggak berantakan, imannya berantakan. Ngerti itu? Ya. Kalian sekarang belum ada itu. Kalian hanya ngaji dari ibadah ke ibadah, dari dakwah ke dakwah, dari zikir ke zikir. Nanti kalian akan kena kehidupan yang serba sibuk. Serba apa? Serba sibuk. Apalagi nanti anaknya 10, anaknya apa? Ah, sikok gendong sini kan. Nah sesibuk apapun dengan urusan manusia, ingat, sesibuk apa dengan urusan dunia seisinya nih, kalau akan dilantik jadi ratu dunia misalnya, dunia ini punya kalian, sedunia nih kalian yang gaji, wah keren habis kan ya? Tetaplah, tidak lama, tetap harus selalu ada waktu untuk Allah tuh untuk apa? Ya kayak tadi, kayak berzikir, jangan buru-buru untuk Quran, karena dia akan menolong dan semuanya. Jangan sampai bilang ndak ada waktu, jangan nanti dicabut mendadaknya waktu. Asli nggak ada waktu, ada, selalu ada. Nah orang beriman di sini Nabi mengatakan kursinya, dia akan selalu berdoa kepada Allah. Dikit-dikit Allahumma, dikit-dikit Rabbana ya Rabbi, Allahumma Rabbana ya Rabbi, gitu kan. Kalau makan ya Bismillah, habis makan Alhamdulillah, itu ya doa. Orang beriman itu kalau dia berdoa kepada Allah, fayaqulullah li Jibril, Allah langsung jawab, wahai Jibril, kau dengar kan itu seorang mukmin, dia telah berdoa, minta ini minta itu, kata Allah tujib, dak usah dijawab, dak usah dikabulkan. Nih kalian jangan salah paham ya, jangan salah dengarkan dulu hadisnya itu gitu. Jangan dikabulkan. Doanya pendek panjang, dah usah dikabulkan. Malaikat bingung, lah apa pula salahnya, ya kan? Dia hamba yang baik, imannya baik, ilmunya baik, amalnya baik, lah ngapa kok tak langsung dikabulkan? Kata Allah Ta'ala, wa inni uhibbu an asma sauta. Nanti kalau langsung dikasih, dia tidak ada berdoa lagi, tidak ada nyebut nama aku, sedang aku tuh merindukan suaranya. Allah Ta'ala tuh suka dipanggil, Mbak. Suka dipanggil, suka disebut namanya tuh suka sekali. Ngerti itu? Allah tuh suka kalau namakan. Di dunia ini nggak akan kiamat selagi orang nyebut nama Allah. Di hari kiamat pun orang punya dosa seisi dunia kali 7. Kalau dia punya la ilaha illallah, semua dosanya nggak dianggap sama sekali. Ya, pokoknya kamu baik. Itu mahalnya nama Allah tuh suka kalau nama itu disebut tuh suka sekali. Ngerti? Sehingga ketika masuk WC tidak sebut nama Allah, suruh istighfar. Keluar WC itu kan ghufranaka tuh 3 kali. Itu artinya aku minta ampun, aku minta ampun. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan penyakit yang namanya kotoran dan berikan kesehatan. Sebelum bilang alhamdulillah, terima kasih, minta ampun dulu. Kenapa? Di WC tidak boleh bilang subhanallah. Nggak boleh kalau lagi buang hajat, alhamdulillah, mana boleh? Nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak, Pak. Yang baik nggak boleh. Apalagi ngerokok di WC, tambah parah. Orang zikir tidak boleh. Kalau di pesawat bunyi alarmnya, nah suruh turun dari pesawat, dari angin aja. Tidak boleh. Kalau di pesawat tuh dia kalau ada asap rokok suruh turun, bukan turun. Alarm tuh bunyi. Zikirnya nggak boleh, malah ngelamun, malah apa? Ngelamun. Zikir itu kan baik. Itu di WC tidak boleh.
apalagi hal-hal yang lain, sudah di situ segera masuk, segera keluar. Paham tuh? Jangan nak di WC nelpon, ya kan Mbak? Iya Mbak? Yang punya HP ilegal, kalau di asrama kawan tahu, di kelas di WC be. Ada. Untung dat pasang CCTV WC itu kan. Nggak boleh gitu. Nah, orang beriman itu ketika dia berdoa panggil Allah tuh, kata Allah, Jibril, jangan langsung dikasih, biarlah dulu. Kenapa? Dan di sini ada mengatakan, kata Allah, aku suka suaranya. Dengarkan, Allah tuh bukan tidak ngabulkan, ngerti? Allah tuh selalu memberikan yang terbaik apa yang kita minta. Kalian minta sepeda, Allah sudah ngasih mobil sebenarnya. Paham? Kerja kalian nanti, doa kalian tuh, yang kalian, ya Allah minta ini minta itu, ya Allah pokoknya minta banyak ya. Itu Allah kasih taufik sembahyang itu sudah lunas, sudah lebih, sudah susuknya banyak sebenarnya, ngerti? Kalian minta ya Allah minta ini banyak, yang kalian minta itu banyak, terserahlah minta apa saja, ya kan? Allah kasih taufik untuk ngomong astagfirullah, itu sudah pemberian yang sangat luar biasa, ngerti? Kayak tidak nyambung ya. Kalian minta sehat, misalnya ya Allah sakit minta sehat, nah gitu dah. Tapi di tengah-tengah sakit itu bilang astagfirullah, kapan sembuhnya ya? Astagfirullah itu lebih mahal timbang sehat, ngerti? Astagfirullah ketika sehat dan ketika sakit beda nilainya, beda nih, ngerti ya? Jadi selalu kepada Allah tuh sangka baik, dan memang begitu bahwasanya Allah itu selalu memberi yang terbaik dari apa yang kita minta. Ibarat kalian minta HP second, Allah sudah ngasih HP asli. Apa itu? Telinga bisa dengar, mulut bisa ngomong, itu HP asli ya. Ya kan? Apa pulsanya? Nasi goreng ya. Ngerti deh. Kepada Allah Tuhan kita itu Mbak, itu pokoknya nggak hanya kepada orang baik, kepada orang buruk pun, orang yang meninggal, yang ingkar kepada dia. Kalian mungkin cantik, dibandingkan dengan bule yang di Eropa, cantik mana? Cantik mana? Bule lah ya? Iya Pak. Padahal dia tidak beriman, dia tidak punya Islam, Allah kasih cantik, iya beda. Allah kasih sehat, iya. Allah kasih mahal, iya. Itu bukan menunjukkan hebatnya dia, saking baiknya Allah, ngerti tidak? Nah, main bola Indonesia alhamdulillah kalah terus, iyalah, dia makannya burger, kita bisa goreng, beda, gizinya beda, ya kan? Wah kok bisa negeri Islam orangnya banyak yang miskin di Afrika, orang yang nggak Islam kok kaya-kaya. Itu bukan hebatnya mereka, karena hebatnya Allah gitu, sayangnya Allah, ngerti? Yang wah itu ndak sholat kaya, ndak puasa kaya, ndak baik kaya. Kalau orang yang kaya kita disuruh nyangka, oh dia ahli sedekah, tapi dia tidak. Jangan pandang hebatnya dia, saking sayangnya Allah kepada dia, Allah kasih gagah, dikasih pinter, dikasih cerdas, dikasih. Tapi di dunia pasti tidak di akhirat, ngerti itu? Ya, jangan nyalakan Allah. Itu orang Islam kok malah susah, yang nggak Islam kok malah itu, kok malah makmur. Berarti orang Islam gini buruk, orang kafir baik. Jangan gitu, pandang ke Allah dulu. Itu saking baiknya Allah. Kalian kakak beradik kecil, si ke umur 5 tahun, adik kalian umur 10. Kalian nangis, kalian baik, sudah bisa bantu ibu di rumah. Yang 5 tahun bisanya ganggu, bisanya apa? Ganggu. Kita bisanya bantu, adik kita ganggu. Kalau kalian nangis, orang tua nggak ngasih duit. Kalau yang 5 tahun nangis kasih duit enggak? Kasih mainan enggak? Langsung digendong enggak? Kalau kalian lah besar enggak mungkin digendong deh. Kakaknya umur 15 tahun, ya kan? Adiknya umur 5 tahun. Kakaknya tuh sudah bantu di rumah, bantu nyapu, bantu masak, semuanya bantu. Bantu ngabisi kulkas, ya kan? Bantu bersihkan dapur, dimakan gala-gala. Adik 5 tahun tuh enggak bisa bantu, bisanya buat berantakan. Tapi ketika kita nangis, tidak mungkin digendong emak, sudah besar. Tapi kalau 5 tahun nangis, digendong enggak?
Padahal dia nakal. Ngapa digendong? Sayangnya mak, bukan hebatnya dia. Hebatnya bukan hebatnya anak, sayangnya mama. Ngerti kira-kira itu? Ngerti apa dak? Semoga Allah kasih ngerti ya Allahumma. Gini-gini tidak ngerti juga dah. Semoga Allah kasih ngerti. Saking sayangnya mak, walaupun anak tuh nakal, ngompolan, ingusan, baru main di pas tetap digendong. Kenapa? Lah mau maghrib, berapa? Digendong. Kalau kalian 15 tahun main di pasir digendong, mana digendong? Oh ya pegawai apa? Lah maghrib nih mandi. Ya. Bukan Allah Ta'ala itu memuliakan dia, karena kasihan, karena sayang, sehingga anak tadi itu walaupun dia ingusan, main lumpur, kotor, tetap digendong emak, digendong emak. Begitu juga artinya baiknya emak. Begitu juga dunia nih, baiknya Allah. Nah, orang yang beriman tuh ketika dia berdoa, kata Allah, Jibril tidak usah dikabulkan, biarlah dulu, aku dengar dengan suaranya. Ini dengar, ini yang menjadikan kaedah ini yang kalian harus pahami, bahwasanya pengabulan doa dan berdoa itu lebih mahal berdoanya, bukan terkabulnya hajat. Karena terkabulnya hajat itu keduniaan, berdoanya itu Allah masalahnya. Ini gunanya kita ngaji mbak ya. Jadi jangan gampang putus asa, dikit-dikit merajuk. Allah ini ada, tidak. Aku lah buat hajat dan tidak terkabul. Dengarkan, yang kalian minta tuh dunia, sedangkan Allah tuh nama Allahumma tuh mahal. Ngerti? Uang dunia ini kalau nggak ada nama Allah habis, digulung, langit tuh turun, langit tuh turun. Tidak ada yang nyagaknya lagi, mbak. Bumi naik ke atas, ketarik semuanya, pindah gravitasi, berantakan semua. Ngerti itu? Jadi kalau kalian berdoa, minta apa saja, memang terserah kata Allah, minta Allah, tapi perlu disadari apa yang kalian minta dengan doa, berdoa dan minta dan doa lebih mahal doanya itu. Doanya itu ibadah, doa itu menunjukkan kehambaan kepada Allah. Kata Allah, yang boleh ke surga hanya hambaku, yang merasa yang sudah menjadi hambaku. Paham? Surga itu punya Allah, bukan ada yang lain, tidak ada. Bukan punya raja, punya Allah. Yang ke surga hambaku. Nah sekarang, sudahkah kita menjadi hamba Allah? Kalau kita bilang sudah, tapi kata Allah kan belum tentu. Apa ciri kehambaan? Tidak pernah putus asa dalam berdoa, walaupun tidak dikabulkan seumur hidup. Paham? Tapi walaupun hajat yang nggak tercapai, kesempurnaan hamba dia tercapai. Ngerti? Dan sebenarnya Allah sudah ngasih dari apa yang kita minta. Ngerti mbak ya? Jadi sudahlah, hidup nanti kita terus kerja, terus ibadah, walaupun kerja kita tidak mengkayakan kita, doa kita nggak menyampaikan kita ke Mekah, ke Madinah, terus kerjakan. Dalam rangka apa? Menyempurnakan kehambaan. Karena Allah mengatakan, yang ke surga hambaku silakan masuk. Surga cuma Allah yang punya kok. Selain Allah tidak ada yang punya, tidak ada yang. Jadi tidak dikabulkannya itu bukan Allah marah, bukan Allah, tapi Allah tidak ingin kita jauh darinya. Ya, ngerti deh. Kalau kalian berdoa langsung dikabulkan, nah nanti tidak berdoa lagi, tidak berdoa. Berapa banyak anak sudah hafal Al-Quran, tidak mau membaca Quran lagi. Padahal dulu ingin ngapal, alhamdulillah lancar, bisa, atam, sudah selesai. Tapi berjalan sebulan 2 bulan tidak lagi membaca Al-Quran. Nah terus gimana kalau gitu tuh? Uang Quran untuk dibaca. Ada yang Allah lamakan. Jangan kalian pahami, oh Allah lagi marah, bukan. Walaupun ngapal Quran itu seumur hidup, itu lebih baik daripada yang setahun hatam tapi tidak membaca Quran lagi. Bacanya HP, ya kan? Bacanya cuma melanjau. Tapi kalaupun dia ngapal seumur hidup, ngulang semua sampai mati, itu jauh lebih baik. Karena apa? Dia terus bersama Al-Quran, bersama nama Allah, itu jauh lebih baik. Tidak ada lawannya. Al-Quran itu sebenarnya makin lama, memang targetnya kan bukan khatam,
ingin dibaca sampai mati, sampai orang mati pun tetap dibacakan. Kalian nanti ketika mati mau dinyanyikan lagu gitu? Hah? Kalian meninggal mau dinyanyikan lagu pakai enak ngundang ustadz atau ngundang organ tunggal? Lah mati pun minta dibacakan, apalagi masih hidup. Iya beda. Bersama sholat, bersama cadar, bersama jilbab, bersama Quran, itu bersama sampai jumpa dengan mereka akan menemani. Kalian jumpa dengan Nabi, bawa apa? Kalau kalian cerita bawa duit, kena peci malaikat, apa cerita? Bakal ketemu Nabi. Nabi akan cerita, apa cerita? Di dunia ngapain? Di dunia ngapain? Ya Rasul, alhamdulillah. Saya sejak balik sampai mati tidak pernah tinggal sholat, masya Allah. Kamu, anak kamu yang cewek, alhamdulillah ya Rasul, anak saya dari balik sampai mati panas dingin, listrik mati listrik hidup tidak lepas jilbab, masya Allah. Masa tolong ridhoi ya Rasul, tolong syafaati, aman kalau itu. Ngerti itu? Kamu apa lagi ya Rasul? Di dunia itu ya Allah, hidup aku ini serba susah, semua penyakit tidak pernah hilang. Jadi gimana? Aku tidak pernah kurang bersabar. Wah, itulah luar biasa. Allah ganti dengan badan surga, badan surga, kecantikan surga, kesehatan surga, kemewahan surga. Ya ketika masuk itu sudahlah, dia akan terkejut, tercengang. Ini yo hasilnya yo, sabar. Oh iya, kalau tahu begini aku maulah hidup lagi, sabar lagi, sabar lah. Di hadis itu kan, ketika besok orang beriman melihat pahalanya sakit, wih, pahala sakit tuh, dosa setinggi langit pun dihapus Allah. Dan diganti dengan pahala. Dia kan berangan-angan kalau di dunia bukan sakit, digunting-gunting karena Allah. Digunting tek ngeri pada aja. Kalau kita motong kuku aja terpotong kulitnya, waduh, langsung bengkak. Nabi mengatakan begitu nilai sakit itu tinggi, bisa orang di akhirat tuh minta hidup lagi, minta digunting-gunting badannya dari kaki sampai kepala, digunting-gunting karena taat kepada ditawan orang kafir, digunting-gunting. Gimana sakitnya gitu-gitu? Ngerti itu? Nah, jadi jangan pernah putus asa dalam berdoa, karena walaupun tidak mendapatkan apa yang kalian minta, itu sudah bagus. Apa yang paling bagus? Berdoa kepada Allah itu nyambung, menyempurnakan hamba. Tandanya hamba itu berdoa. Ngerti? Ketika dia tidak berdoa, berubah jadi tuan. Nah, itu yang hancur. Tuan Fir'aun, tuan apa? Tuan Korun. Nah, tidak bisa. Bisa lagi gitu ya. Yang terakhir, jika seorang orang fajir, orang maksiat berdoa, kata Allah, ya Jibril, iqdi hajatahu, kasih langsung. Bayangkan. Ini hadisnya, Mbak. Paham? Kalau orang Islam sedekah, kadang baliknya lama. Tapi kalau orang tidak Islam sedekah, langsung balik. Langsung. Harusnya kecelakaan, tidak jadi kecelakaan. Kenapa kok langsung ditunaikan dalam hadis ini? Karena Allah tidak suka dengan suaranya. Ini suaranya suara khianat, suara sekiwir. Sujud tidak, sembahyang tidak, minta. Allah kasih, tapi dengan marah. Kalau orang beriman, Allah kasih walaupun dikit, tapi Allah kasih dengan penuh rasa kasih sayang. Kalian minta duit dengan bapak, Pak, tak duit. Sama bapak dikasih duit 10.000. Tapi kita dikasih dengan rasa sayang. Masya Allah, nak, moga berkah, kamu ini pinter, kamu ini baik, kamu ini soleha. Besoknya minta dengan mama, mak tak duit. Mak lagi masak, nak duit. Mak tak duit. Mak ngasih 100.000. Oh nih 100.000, sambil megang pisau. Awas gue ya. Kau nih tak tahu mak repot, mak terus kan. Hanya ambil duit nih. Dia ngasih tapi sambil marah. Ya enggak enak lah perasaan gitu kan. Enak tadi bapak ngasih 10.000 dengan rasa sayang, emak ngasih 100.000 tapi marahnya berlebih. Orang beriman tuh, Mbak, kata dia berdoa Allah kasih walaupun dikit, ingat
yang dikasih dikit, rezekinya dikit, sehatnya dikit, tapi Allah kasih dengan rasa kasih sayang. Dia sedikit tapi tetap rajin sholat. Itu begitu mahal. Ngerti? Kalau orang tidak taat, sembahyang tidak, puasa tidak, ya Allah kasih juga. Kadang-kadang dikasih banyak tapi sambil marah. Tengok besok ya, setiap nikmat ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Wal halalu yuhsab wal haramu yu'adzab. Yang halal Allah periksa, yang haram langsung dibakar. Ngerti itu? Nah, pilihlah. Jadi yang paling elok itu ya tadi tuh cintanya Allah, hidup nih begini-begini, ya kan? Walaupun rumah kita kecil, tapi ada cinta Allah di situ. Ada rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Lidah kita tidak henti-hentinya istighfar, tidak henti-hentinya baca Al-Quran, tidak henti-hentinya ngajak baik. Insya Allah gitu ya. Ini jadikan karakter kita, baik ya. Jadi apa? Akhlak. Banyak-banyaklah berdoa. Nah, dan jangan pernah putus asa. Allah sudah ngasih tahu kok. Kalau ada apa-apa ngomong ya. Allah sudah ngomong. Pasti ku kasih. Ngerti? Pasti Allah kan memang suka memberi, tidak diminta ngasih, apalagi nggak minta. Ngerti itu? Jadi ini bukan Allah tidak ngasih, Allah ngasih. Allah ngasih. Dan yang Allah kasih itu jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi nggak boleh putus. Kalau doa itu sungguh-sungguh, tundukkan kepala. Walaupun doa itu sering, pada sembahyang, sholat, zikir, doa, jangan boleh berdoa tangan di bawah, kepalanya ke atas. Memang nampaknya, ya Allah, ya kan, imamnya amin Allahumma inna nas'al, kita memang amin ya Allah, menunjukkan kehambaan. Insya Allah gitu ya. Ngerti itu sehingga nanti kalian mendapatkan Allah. Kalau sudah dapat, aman di dunia, ke kubur pun tidak masalah, sudah mendapatkan Allah. Kalau ke sana belum dapat Allah, wah berantakan urusan. Insya Allah gitu ya. Amin ya Allah, amin.